Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bongkar salah satu konsep paling dasar tapi juga paling keren dalam kimia, yaitu konfigurasi elektron. Kedengarannya rumit ya? Tenang, ini tuh sebenarnya kayak kita jadi detektif kuantum yang mencoba mencari tahu alamat pasti setiap elektron di dalam sebuah atom. Penasaran kan? Yuk langsung kita mulai aja. Coba deh bayangin sebuah atom. Mungkin yang kebayang di kepala kita itu elektron-elektron yang berterbangan sembarangan ya kan? Kayak sekumpulan lebah yang kacau balau. Tapi ternyata nggak gitu loh. Kenyataannya itu jauh lebih teratur. Ada sebuah sistem yang bisa dibilang elegan banget, yang mengatur di mana tiap elektron harus berada. Nah pertanyaannya, sistem apa sih itu? Nah, ini dia kuncinya. Coba deh, kita pakai analogi ini. Bayangin, setiap elektron itu punya alamat yang unik di dalam atom. Spesifik banget, kayak alamat rumah kita, lengkap dengan kode posnya. Dan alamat ini bukan angka acak loh. Alamat ini ditentukan oleh serangkaian aturan yang sangat presisi, yang kita sebut bilangan kuantum. Oke, jadi alamat ini ternyata terdiri dari 4 bagian. Masing-masing bagian itu ngasih kita info yang beda-beda soal lokasi dan juga energi si elektron. Yuk kita bedah satu persatu biar lebih kebayang. Pertama, kita punya kotanya, yaitu bilangan kuantum utama atau N. Ini tuh simpelnya ngasih tahu kita tingkat energinya atau seberapa jauh si elektron dari inti atom. Anggap aja kayak di lantai berapa apartemennya. Terus ada jalannya atau bilangan kuantum azimut, L. Ini ngejelasin bentuk orbitalnya, bentuk kompleks perumahannya gitu deh. Abis itu ada rumahnya, yaitu bilangan kuantum magnetik, ML. Ini nunjukin orientasi si orbital atau nomor rumah pastinya di jalan itu. Dan yang terakhir nih, ada teman sekamarnya, yaitu bilangan kuantum spin, MS. Ini cuma ada 2 kemungkinan, elektronnya muter ke satu arah atau ke arah sebaliknya. Nah, disinilah kerennya sistem ini. Semua aturan ini tuh saling nyambung. Jadi, N itu bisa angka bulat positif apa aja, 1, 2, 3, dan seterusnya. Terus, nilai L itu tergantung sama N. Nilainya bisa dari 0 sampai N dikurang 1. Nyambung kan? Lanjut, nilai ML itu tergantung sama L. Nilainya dari minus L sampai plus L. Dan yang paling gampang, MS itu selalu cuma antara plus setengah atau minus setengah. Sistem aturan yang saling terkait ini ngejamin satu hal yang penting banget. Gak akan ada 2 elektron yang punya alamat yang sama persis. Ini kunci utamanya. Dan nanti kita bahas lebih dalam lagi. Oke, kita udah tahu sekarang kalau ada alamat-alamat ini. Tapi gimana caranya elektron-elektron itu milih mau tinggal di rumah yang mana? Apa rebutan? Ternyata enggak. Ada 3 aturan main utama yang harus mereka patuhi. Persis kayak peraturan di sebuah komplek perumahan. Aturan pertama namanya prinsip Aufbau. Ini gampang banget dimengerti. Anggap aja elektron itu kayak anak kos yang nyari kamar paling murah. Haha, mereka pasti akan ngisi orbital dengan energi paling rendah dulu. Jadi mereka bakal ngisi lantai dasar, yaitu orbital 1s sampai penuh. Baru deh mereka naik ke lantai 2, ke orbital 2s, terus ke kamar-kamar lain di 2p, dan seterusnya. Pokoknya dari yang energinya paling rendah, baru ke yang lebih tinggi. Yang kedua, ada yang namanya larangan Pauli. Ini prinsip teman sekamar yang tadi kita singgung. Ingat kan alamat 4 bagian itu? Nah, prinsip ini bilang, setiap alamat elektron itu harus unik, nggak boleh ada yang sama persis. Jadi, kalaupun ada 2 elektron yang kebetulan tinggal di rumah yang sama, artinya di orbital yang sama, mereka wajib punya spin yang berlawanan. Satunya ke atas, satunya lagi ke bawah. Gak boleh ada 2 teman sekamar yang identik 100%. Dan aturan yang ketiga, kaidah Hand. Ini paling gampang diingat pakai aturan kursi bus. Bayangin deh kalau kita naik bus yang masih kosong, kita pasti milih duduk sendiri-sendiri dulu kan? Gak langsung dempetan sama orang lain. Nah, elektron juga gitu. Kalau ada beberapa orbital kosong dengan tingkat energi yang sama, setiap elektron akan ngisi satu orbital dulu sendirian. Kalau semua orbital udah keisi satu-satu, baru deh mereka mulai berpasangan. Nah, berbekal 3 aturan tadi, Aufbau, Pauli, dan Hund, sekarang kita siap buat nulis buku alamat sebuah atom, atau yang secara teknis kita sebut konfigurasi elektron. Ini tuh cara standar buat ngerangkum di mana aja semua elektron itu berada. Yuk, kita coba ambil contoh. Misalnya bromin, yang punya 35 elektron. Dengan ngikutin prinsip Aufbau, kita isi orbitalnya satu persatu. Dari energi terendah, mulai dari 1s², terus 2s², 2p6, lanjut 3s²,
3p6, 4s kuadrat, 3d10, dan terakhir 4p5. Nah, angka kecil di atas itu nunjukin jumlah elektron di subkulit itu. Kalau kita jumlahin semua angka-angka kecil itu, 2 tambah 2 tambah 6, dan seterusnya, totalnya pasti pas, 35. Keren kan? Tapi jujur aja, nulis konfigurasi selengkap itu, apalagi buat atom yang elektronnya banyak, kan panjang banget dan capek ya. Nah, untungnya ada cara pintasnya, ada shortcutnya. Kita bisa pakai konfigurasi gas mulia terdekat sebagai patokan awal. Ini contohnya, biar jelas banget bedanya. Coba lihat iodin. Konfigurasi lengkapnya panjang banget kan? Nah, kalau kita perhatiin, bagian awalnya itu dari 1s kuadrat sampai 4p6. Itu tuh sama persis dengan konfigurasi elektronnya kripton, atau Kr, gas mulia yang posisinya persis sebelum iodin di tabel periodik. Jadi, daripada nulis ulang sepanjang itu, kita singkat aja jadi Kr, terus tinggal tulis sisanya. Jauh lebih efisien dan to the point. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya paling wow. Semua aturan dan cara nulis konfigurasi ini tuh bukan cuma sekedar teori di buku loh. Justru, ini adalah kunci buat ngebongkar rahasia terbesar di balik bentuk tabel periodik yang selama ini kita lihat. Ini dia poin utamanya, rahasia besarnya. Ternyata, susunan tabel periodik itu sama sekali gak acak. Para ilmuwan sengaja banget mendesainnya supaya unsur-unsur yang ada di kolom yang sama, yang kita sebut golongan, itu punya konfigurasi elektron terluar yang mirip. Dan inilah alasannya, ini alasan paling mendasar kenapa unsur-unsur dalam satu golongan punya sifat kimia yang mirip banget. Betul banget. Jadi, tabel periodik itu sebenarnya adalah peta visual raksasa dari prinsip Aufbau. Setiap wilayah atau blok di peta ini, itu nunjukin di mana kita lagi ngisi jenis orbital tertentu. Yuk kita lihat lebih dekat. Coba perhatiin deh, 2 kolom paling kiri itu namanya blok S, tempat kita ngisi orbital S. Terus, 6 kolom di paling kanan itu blok P. Nah, yang di tengah-tengah, yang isinya logam transisi, itu blok D. Ada 10 kolom. Dan 2 baris di bawah itu blok F. Dan perhatiin angka-angkanya deh. 2 kolom, 6 kolom, 10 kolom, 14 kolom. Angka ini tuh sama persis dengan jumlah elektron maksimal yang bisa ditampung subkulit S, P, D, dan F. Ini bukan kebetulan sama sekali. Ini desain yang jenius. Dan inilah momen ahanya. Kalau kalian membaca tabel periodik kayak baca buku, dari kiri ke kanan baris demi baris, kalian secara otomatis akan ngikutin urutan pengisian orbital sesuai prinsip Aufbau. Kita mulai dari baris pertama, 1s. Turun ke baris kedua, ada 2s. Terus nyebrang ke kanan, ada 2p. Turun lagi, 3s. Nyebrang ke 3p, turun lagi, 4s, dan baru masuk ke blok tengah, 3d. Semua aturannya udah tergambar jelas di sana, tersembunyi di depan mata kita. Jadi, kita udah lihat gimana alamat elektron ini jadi semacam KTP atau identitas buat sebuah atom. Nah, ini memunculkan satu pertanyaan besar yang seru banget. Terus, apa yang terjadi kalau alamat ini berubah? Gimana kalau sebuah atom kehilangan atau malah dapat elektron tambahan? Bagaimana perubahan konfigurasi ini bisa mengubah sifat atom itu dan bikin dia bisa berikatan dengan atom lain buat ngebentuk semua hal yang ada di dunia ini? Itu cerita buat lain waktu.